Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan manipulasi IPO? Buat teman-teman yang belum tahu, IPO itu initial public offering. Ini momen ya saat perusahaan pertama kali go public menjual sahamnya ke masyarakat di bursa efek. Nah, manipulasi IPO bisa terjadi ketika harga saham saat IPO dibuat seolah-olah tinggi atau banyak nih peminat saham IPO-nya. Padahal sebenarnya permintaannya itu nggak sebesar itu, guys. Nah, contoh cara manipulasi yang sering dilakukan ya. Underwriter nih atau ada pihak tertentu pura-pura membeli saham perusahaan itu sendiri supaya kelihatan laku keras, itu yang pertama. Yang kedua, terus mereka goreng harganya di hari pertama, jadi sahamnya naik drastis. Setelah itu dia akan melakukan koordinasi dengan investor tertentu nih buat menaikkan harganya yang lalu dijual setelah publik masuk. So, kenapa mereka lakukan ini ya? Jelas aja lah, tujuannya membuat saham seolah-olah terlihat hot, ngetrend, bagus, laris. Akibatnya investor retail tertarik supaya ikut beli. Nah, setelah harganya naik, pihak awal ini langsung melakukan dumping alias jual saham besar-besaran. Nah, metode manipulasi saham IPO ini sering dilakukan di negara-negara berkembang, guys, yang otoritas sahamnya suka main mata, suka main curang dengan emiten-emiten yang mau listing. Ini terjadi nih di Kazakhstan, di negara-negara Zimbabwe, Burkina Faso, negara-negara lain. Sering begini nih, hati-hati makanya lo kalau investasi di saham-saham Kazakhstan seperti ini. Nah, yang kedua, metode yang curang lagi adalah insider trading. Jadi insider trading adalah ketika nih ada orang memanfaatkan informasi rahasia tentang suatu perusahaan buat membeli atau menjual saham. Jadi contohnya nih ada direktur tahu perusahaan bakal rugi besar. Sebelum laporan keuangan keluar, dia diam-diam jual semua saham. Nah, ini curang. Atau sebaliknya ya, orang dalam ada yang tahu perusahaan akan mendapatkan kontrak yang besar. Lalu dia beli sahamnya dulu sebelum berita ini diumumkan. Ini juga ilegal, guys. Karena ujung-ujungnya apa ya? Orang biasa seperti lo dan gua yang gak punya akses terhadap informasi ini jadi mengalami kerugian. Karena bursa efek yang seharusnya transparan, yang harusnya fair, malah jadi gak adil. Nah, ini bahaya nih. Nah, yang ketiga ini namanya wash trading, ini transaksi semu. Transaksi semu ini aktivitas jual beli saham yang sebenarnya dilakukan oleh pihak yang sama. Jadi wash trading itu contohnya gini ya, sahamnya saham A, Amir punya 1 juta lembar, dia jual ke Budi, padahal Budi ini adeknya atau istrinya karena dia gay, guys. Dia jual ke sana 1 juta, nanti jual balik seolah-olah transaksinya tinggi nih. Ini namanya transaksi jual beli semu, ujung-ujungnya dia lagi. Tujuannya apa? Ya biar volume transaksi terlihat ramai, jadi orang berbondong-bondong lihat liquid nih, masuk nih, kejebak mereka. Ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan di negara-negara culas, guys. Negara-negara di mana wasit sering main mata dengan pemain bolanya sendiri. Curang, akibatnya apa? Jadi nggak bisa dipercaya sepak bolanya sepak bola gajah, karena ternyata wasit pemain bandar judi. Jadi satu, guys, mereka semua mafia, korban siapa penonton.